warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Ya, nyanyi dulu ya. Siji tangane dicuci, loro maskere dienggo, telu joko jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, mata pelajarannya IPA tentang gaya di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut. Wah, ada gambar dua mobil sedang mengalami kecelakaan, sedang mengalami tabrakan. Kira-kira apakah ada yang berubah ketika mobil itu sebelum tabrakan dan setelah tabrakan? Apa yang berubah? Ya, jelas. Yang pertama yang berubah adalah bentuk mobilnya. Yang awalnya mulus, utuh, mungkin akan jadi penyok dan hancur. Nah, apakah hanya itu saja? Tidak. Yang berubah adalah pergerakan mobilnya. Yang awalnya mungkin melaju 90 km per jam atau 100 km per jam ketika mengalami tabrakan. Nah, kadang-kadang akan berhenti langsung ketika tabrakan. Nah, itulah yang berubah ketika terjadi tabrakan antar mobil. Itu adalah salah satu contoh akibat dari sebuah gaya. Nah, kita kembali membahas gaya dan gerak. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Masih ingat ya kalau yang ini? Contoh macam gaya adalah gaya gesek, gravitasi, magnet, listrik, dan otot. Gerak adalah perpindahan tempat sebuah benda, pindah dari satu titik ke titik lainnya. Gaya dan gerak sangatlah berkaitan, karena termasuk dalam pengaruh atau akibat dari gaya. Pengaruh gaya terhadap sebuah benda yaitu membuat benda diam menjadi bergerak, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Dalam satu peristiwa bisa jadi melibatkan beberapa jenis gaya. Apa maksudnya ya? Kita bahas nanti. Dalam satu peristiwa juga bisa timbul lebih dari satu akibat atau pengaruhnya. Tadi di atas ada 4. Dalam satu peristiwa terkadang terjadi beberapa akibat yang timbul, seperti tabrakan mobil tadi. Banyak jenis gaya dalam satu peristiwa, ini contohnya. Nah, semisal ada gambar apa? Ya, ada gambar seorang anak sedang menimba air dari sumur. Kira-kira gaya yang ada pada gambar tersebut gaya apa saja? Nah, yang pertama jelas gaya otot, gaya yang dikeluarkan oleh anak tersebut. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya geseknya terjadi antara tali dan katrol. Dan berikutnya adalah gaya gravitasi. Karena ketika talinya dilepaskan maka embernya akan jatuh ke bawah karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Ini salah satu contoh menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa bisa terjadi lebih dari satu macam gaya. Apakah ada contoh lain? Kita cek.
Banyak jenis gaya dalam satu peristiwa. Nah, ini ada dinamo sepeda yang bisa menyalakan lampu sepedanya. Dinamo sepeda dan lampu jalan. Ada berapa gaya yang mungkin bisa timbul atau muncul atau yang ada di gambar tersebut. Yang pertama adalah gaya otot, karena kita harus mengayuh sepedanya agar rodanya bisa berputar, dinamo bisa berputar dan menghasilkan listrik. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya geseknya terjadi antara kepala dinamo dan pelek sepeda. Nah, gaya gesek keduanya tersebut membuat dinamonya berputar. Yang berikutnya adalah gaya magnet. Magnetnya berada di dalam tubuh dinamo tersebut. Nah, maka dari itu perputaran tersebut akan menghasilkan gaya listrik dan menyalakan lampu sepeda. Jadi dalam satu peristiwa ini muncul 4 gaya sekaligus. Itu contoh peristiwanya. Berikutnya banyak akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa. Nah, jadi ini satu peristiwa terus akibatnya lebih dari satu. Contohnya adalah tabrakan mobil tadi. Kira-kira akibatnya apa saja ya? Perubahan bentuk benda yang awalnya mobilnya bagus, mulus, setelah tabrakan akan jadi penyok. Nah, berikutnya adalah membuat benda bergerak jadi diam. Nah, awalnya melaju kencang 80 km, 90 km atau bahkan 100 km, ketika sudah tabrakan akan tiba-tiba berhenti. Dan perubahan arah gerak benda. Terkadang tabrakan itu sangat parah hingga mobilnya berubah arah yang awalnya mungkin dari arah selatan mau ke utara, ketika terjadi tabrakan langsung berbelok terpental ke arah barat atau ke arah timur. Itu yang dimaksud perubahan arah gerak benda. Apa ada contoh lagi? Ada. Saya kasih satu contoh lagi. Nah, orang yang naik sepeda, kira-kira akibat yang timbul adalah benda diam menjadi bergerak karena awalnya sepedanya diam ya. Lalu dikayuh oleh orangnya dan sepedanya bisa bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Nah, ketika naik sepeda dan mau berhenti, dia tarik rem seret. Nah, awalnya sepedanya bergerak dan akhirnya jadi diam. Dan mengubah arah gerak benda. Semisal kalau kamu mau lurus, ketika ada belokan pasti kamu juga menggerakkan setirnya atau stang setirnya. Nah, otomatis arah sepedanya pun juga berubah. Itulah yang dimaksud mengubah arah gerak benda dalam peristiwa ini. Itu adalah beberapa contohnya. Udah jelas ya? Oke, tugas kalian hari ini adalah perhatikan peristiwa berikut ini dan tuliskan macam-macam gaya yang ada di dalamnya. Nah, sama seperti contoh tadi ya, kalian bayangkan. Nomor 1, orang yang sedang lomba tarik tambang. Kira-kira gaya yang ada itu gaya apa saja? Yang nomor 2, orang yang terpeleset. Yang ketiga, orang yang sedang menggeser almari. Yang keempat, orang yang sedang mengamplas kayu. Yang kelima, orang yang sedang menebang pohon. Itu tugas kalian hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya.